Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah. Waja'ala hadhihi nikah min sunnatin nabiyya min al-maghfirah wal afiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala nabiyyin tamhalu bihal uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu raghaibul wa usnul khawatim wa yastasqul qamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran summa amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat, para habaib, para masyayikh, Bapak Haji, Ibu Hajah, khusus di wilayah Desa Tibangunsari, Kecamatan Purwodadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah, unsur pejabat pemerintah desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Yatin, beserta perangkat Sekdes, Ketua BPD, unsur pejabat, dan tentu rekan kerja beliau Bapak Kepala Desa dari Desa Karya Mulia SP2 Tran Mandala Kecamatan Megang Sakti, yang mudah-mudahan kedua kepala desa ini Allah berikan naungan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Forum koordinasi pimpinan daerah, kalau hadir kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, kepala instansi, anggota legislatif kabupaten, dan seluruh tamu undangan, dan tentu kemuliaan yang kami berikan kepada guru kami, orang tua kami, Ayahanda Ustadz Agus Salim, Magister Pendidikan Islam selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar II, dan Ustadz Badrun Komari yang datang dari SP2 Tran Mandala Karya Mulia, yang mudah-mudahan kedua Ustadz ini juga Allah berikan naungan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, Pak Kades, Yatin, biasanya kalau Aidil itu ceramah tegak. Nah, hari ini samu mencak Ustadz Agus tadi. Berangkat saya hari Jumat tanggal 18 bersama supir ke Kabupaten Sarawangun Jambi. Di malam itu kami ngisi di Sarawangun, kemarin pagi ngisi di Moromelian, malam tadi di Sarawangun Jambi, baru balik sampai nak menjelang subuh tadi. Jadi kepala ini agak mentak, daripada aku rubuh di pucuk panggung nang repot di Heri bae. Jadi aku ceramah putang izin duduk. Ya, kaki aman aku nak tegak, asok aku nak duduk. Pokoknya gawe ceramah hari ini tegak duduk lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang datang dari Tran Mandala SP2 Karya Mulia maupun keluarga besar yang paling berbahagia, Lek Heri Setiawan beserta senamo mertua betino, ya, Ibu Suwarti, ya, Bu Warti, kemudian besan Bapak siapa buat nama kamu? Pak Ligio Utomo dan Ibu Suprati Ningsi yang datang dari Karya Mulia Megang Sakti, dan tentu yang paling berbahagia adinda kedua mempelai Muhammad Agil Burhanuddin atau yang disapa Agil Trepel, dan adinda Tutut Prasetyawati ahli media farmasi. Adinda berdua, saya tidak perpanjang kalam. Pintu biduk pernikahan ini disatukan karena kita melihat dari pintu pernikahan itu menikah dengan kurangnya, bukan menikah karena lebih. Kalau dasar kita menikah karena lebih itu bonus. Allazi yuhibbuka haqqan man ra'a fika tis'awatis ina aiban wa khuslatan jamilatan ahabbal khuslata wa tarakal uyub. Begitu kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikmah. Kalau kau menikahi seorang perempuan atau laki-laki, maka kau pasti menikah dengan 99 kekurangannya dan menikah dengan satu kelebihannya, dan satu kelebihan itu mudah-mudahan mampu menutup 99 kekurangan. Jadi Agil, kalau kau nyari lebihnya dari pasangan perempuan ini, adik Tutut ini, mungkin banyaklah kurang daripada lebih. Terbukti nanti setelah kau menikah, 3 hari setelah acara ini selesai, kau perhatikanlah muka bini kau, bulu mata dia tidak sepanjang itu. Jadi kalau kau menikah karena bulu mata, hari ini cuman kau cinta dengan dia, tapi ketika bulu mata itu lepas, make up itu luntur, kecantikan itu hilang di telan masa, maka di situ tak kau dapatkan rahmah dan kasih sayang dalam biduk pernikahan. Maka kalau awal menikah masih ada rasa al-haya, dalam bahasa Arab ada rasa malu, itu biasa. Karena ada dua insan yang disatukan dalam satu rumah, yang selama ini asing dari kehidupan dia, sekarang dia ada di dekat kita.
Kalau biasanya lalamo itu di ciri-ciri yang pengantin lamo itu deh, cirinya buang angin. Kalau buang angin lah sembarangan, itu tidak letik lagi rasa malu. Tapi kalau pengantin baru nih, oh jangan main-main, nak buang angin lagi milih-milih tempat. Kalau lakinya ngenjuk surprise dengan bininya, kata kawan, dikebatnya mata bininya, dituntutnya ke sebuah rumah. Karena malu kentut depan laki tadi, nyari alasan bini tadi. Kak, aku haus nian kak, tolong ambil ke air minum ke belakang. Aja laki, ya lah dek, ke belakang, lakinya ke belakang, kentut bininya tadi, mentau. Karena malu kentut depan laki, pengantin baru. Rasa tadi perut masih sakit, airlah sudah diminum. Kak, kalau diinjak sirup lemak belum? Air, kasih sirup, ke belakang lagi, kentut lagi, celentau. Nak kentut depan laki malu. Yang ketiga, kak, rasa-rasanya ditaruh gula lebih manis kalau sirup ditaruh gula. Ketiga kali lakinya ke dapur, nah baru puas dia kentut. Tidak lama yang mata dikebat tadi dibuka. Ternyata yang duduk sebelah dia tadi mertua lanang dengan mertua betina. Akhirnya malu betina itu. Mama dah lama di sini, ujung mertua lah lama dari kentut pertama sampai kentut ketiga. Jadi kadang-kadang Adinda, al-haya, rasa malu itu memang diperlukan. Kalau kita menganggap yang tabu sudah kita anggap biasa, yang malu tidak lagi terasa malu, akhirnya nanti akan membias dalam hidup pernikahan itu. Tak ada lagi rasa cemburu. Sementara kecemburuan di dalam hidup berumah tangga itu perlu. Maka kau pintar-pintar nyari bini, ya? Siapa? Agil. Nama pula lah Agil Travel. Pokoknya Adinda tutup kawaman, tidak perlu lagi nak honeymoon di travel bocok mobil tu lah honeymoon kamu gitu. Ulu ele. Jadi tidak perlu kau susah nak berjalan-jalan. Kalau kalian berdua melihat betapa megahnya pernikahan hari ini Adinda, tanggal berapa kak ini Eri akad nikah? Selasa kemarin, tanggal 15. Ini tanggal 20. Berarti 5 hari yang lalu. Ya tak? Masih baru nih barang kejingoan pengantin baru dengan pengantin lama itu pak ya, yang dari Tran Mandala SP2. Kalau pengantin baru jingoan duduk kursi panjang berdua berdempet. Man pengantin lama nak kamu tengoklah sebelah ni nah. Kursi sikok ngadap situ, sikok ngadap sana, nak hidup tarik nyamuk. Tapi itulah sebuah jalan hidup pernikahan Adinda berdua. Kalau kau tengok tamu yang datang nih banyak, dari depan sampai ke belakang, sampai kades dewek mimpin pasukan rombongan untuk mengantarkan kau ke sini. Amanah diturut dari segi jarak, terus ronggil agak jauh kau ke Keria 2, Keria Mulia, SP2 itu Tran Mandala. Oi, masuk jalan situ, bunting lah anak tengah jalan. Benar ya? Padahal DPR tu ikut di situ, nampak? Ejo ngomong dengan DPR. Ya benar pak ya? Benar itu kan? Saya masuk Karya Mulia, Rejosari, Mekarsari, Campursari sampai ke Vietnam Muara Megang. Itu zaman sebelum calon dewan. Kalau nak calon tu hebat nian. Pokoknya bagus nian. Man pacak yang bakal milih dia tu didoanya panjang umur. Ya Allah, mintalah awak ni panjang umur. Selesai pencoblosan nak matilah dia. Jadi kalau kita tengok jauh ancapan kau ke SP2 Tran Mandala tu terus terang man guna telok lah pecah memecah, man guna pisang lah musuk. Tapi kenapa kau nak ngejar ke situ nian jodoh? Ahli media farmasi, dia kuliah, dia sekolah, dikuliahkan orang tuanya. Yang kau cari bukan karena jarak. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang mengatur jodoh. Kalau jodoh itu sudah diatur dengan yang kuasa, jarak bukan persoalan. Ya, mencak aku Pak Kades, alhamdulillah nikah dengan wong Mesir, wong Arab nengdi, wong Jawa sini lah bini aku. Jauh kuliah ke Mesir tu balik-balik masih dapat wong T Bangun Sari itulah. Jadi kalau nak balik lagi ke jodoh, tidak baca kita nak ngomong. Nama kau itu pasangan dalam hidup ni apa yang perlu harmonisasi, saling menghargai, saling tasamu. Karena perjuangan pernikahan itu Adinda berdua, kamu tengok nah yang di belakang-belakang. Kau tanya mereka, pernah tak rumah tangga dia ribut? Jadi ini baru 5 hari, mungkin belum ketemu bertengkar. Bertengkar dalam rumah tangga itu rumah tangga sehat. Kalau tidak pernah bertengkar itu justru rumah tangga sakit. Kalau tak lakinya pekak, bininya bisu. Ya? Kalau telinganya masih baca dengar, mulut masih baca bercakap, nah pasti ada ributnya. Nah ribut dalam rumah tangga itu bukan mendatangkan perceraian. Ribut dalam rumah tangga itu justru menguatkan sebuah hidup pernikahan itu.
Nama kau cari bini itu yang kira-kira pacak ngerti perasaan gitu, lanang juga pacak ngerti perasaan gitu. Ya Adinda, tutut ya. Ya deh, kata orang Melayu deh, alang kepanjang pantak keli. Kalau nak mantak, nak meci kaki, jangan galak melawan laki, biar laki tak kawin lagi. Hati-hati kau. Jadi kalau kita ketaatan, di mana bukti taatnya seorang istri dengan suami? Fatimah Az-Zahra, istri Sayyidina Ali. Kalau istilah kita Jawa, bloge pak, penesan. Apa? Guyon. Fatimah guyon dengan Ali. Ada kata-kata Fatimah yang sempat nyakiti hati Sayyidina Ali. Akhirnya Ali marah, menantu Nabi. Berapa kali Fatimah itu minta maaf dengan lakinya? Ya, salasa sab'una daw. 73 kali dia keliling di badan lakinya Sayyidina Ali. Maafkan aku kak, maafkan aku kak, maafkan aku kak, maafkan aku kak. Ali diam. Akhirnya dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dibawalah berita ini oleh Fatimah kepada ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Fatimah? Wahai ayahandaku Rasulullah, aku ribut dengan lakiku Ali. Saat kami bertengkar, aku minta maaf dengan dia 73 kali. Kemudian dia belum memberikan maaf. Apa kata Sayyidina Nabi Muhammad? Ya Fatimah, kalau seandainya kau meninggal waktu ini juga, kau belum mendapat redha suamimu, jangankan orang lain, aku pun tak jemajang jenazah kau. Bayangkan Pak, yang posisi benar lagi kalau kita durhaka ngelaki, hati-hati. Ya. Maka yang paling terpenting itu membangun sebuah cinta dan kasih sayang itu bukan untuk sementara. Kawan aku tuh Pak, agak heran pula aku. Aman masuk JM, masuk Lipu, woi kejengoan mesraan dengan bininya, gandeng. Ini bini gandeng. Ujuk apa rahasia kau mesranian? Itu bukan mesra Ustaz Aidil. Sengaja aku gandeng. Kalau aku lepas lincah tangan bini aku tuh belanjona. Aku pegang. Masuk akal lu jago. Maka itu kalau nyari bini ya sering ngomong, yang pintar nyari duit. Kalau bini aku kalau nyari duit di mana aku simpan dapat jarinya. Kita aman, selip black peci aman, selip balik ini. Kita tidak bakal yang macam-macam. Karena ingat, walana buluakum bi ghairi wasari. Orang akan lolos diuji dengan sengsara. Kesengsaraan, susah, melarat, hidup tak mewah. Orang bisa lolos di ujian dengan itu. Tapi berapa banyak gagal berantakan ketika orang diuji dengan kesenangan. Sedikit berharta mulai melenceng, sedikit punya kesenangan mulai neko-neko. Nah maka istimewalah orang yang lolos diuji dengan kesenangan, bukan lolos diuji dengan kesengsaraan. Kalau dia susah, hamba Allah dia rajin yang zikirnya semayang. Sebelum dapat kursi rajin baca ayat kursi. Lah dapat kursi lupa dia dengan ayat. Itulah hidup. Bahwa sekarang ini Adinda, kalau biduk pernikahan itu ingin kau lihat secara seksama, kau ambillah contoh biduk pernikahan rumah tangga ayah dan ibumu. Sampai mereka membuat kalian menyatu, mengikat kalian dalam pintu yang halal, membuat kalian menikah dalam satu biduk yang bernama rumah tangga. Yang haram berubah menjadi halal, yang halal menjadi barakah. Dan tentu dalam pernikahan ini yang pasti kau dapatkan adalah keberkahan. Ya tuh dia, tuh. Kalaulah belaki dedek banyak berkah. Wa zaka min zauka sya'ri zauji. Dalam kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fadilah Amal, ketika seorang istri menyisir rambut suaminya, likulli sa'rin ajron wahid. Sehelai rambut suami itu bernilai satu kebaikan. Kau nyisir rambut laki, harmonis rumah tangga dapat pahala. Nyisir rambut, panggil laki kau, Pak kene endasmu. Benar kan? Desir, ya, dapat pahala. Sehelai rambut, tuh, kau tengok rambut dia, bukan lagi kelebatnya. Apalagi merambut laki kau gondrong, nah itulah pahalanya. Ibu yang rambut kepala lakinya botak jangan sedih, cari rambut yang lain, banyak bulu tuh. Ya. Jadi ini pahala yang tidak kau dapatkan kecuali kau berumah tangga. Wazauka atau samin sarobal ma. Ketika seorang istri menyiapkan satu gelas untuk suaminya air minum, satu gelas air putih ikhlas ridha diminum suami. Dalam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fadilah Amal, satu gelas air minum diminum laki hilang aus dahaga ketika dia pulang mencari nafkah lahir dan batin untuk kita istri. Satu gelas itu dituang untuk istri, dia pahalanya sama semayang sunnah 100 rakaat. Tuh, pernah kau semayang sunnah 100 rakaat? Ibu pernah? Tuang air lagi.
Balik ke rumah tuang 6 gelas, insya Allah 600 sembahyang sunat. Kau dapat pahala, laki kau gemuk. Artinya yang tidak bernilai pahala setelah menikah berbuah pahala. Nih apa gil? Uji kuah sebelum kau akad nikah kemarin diajar ke doa. Dan doa itu berpahala untuk kau. Doanya singkat, Allahumma jannibni wa jannibi syaitan. Ku ajari kau, Allahumma jannibni wa jannibi syaitan. Itu doa untuk naik perahu. Jangan main naik baik. Ada doanya tuh. Ya? Gila? Berpahala. Bayangkan, berpahala. Megang tangan bini kalaulah halal. Megang tangan bini. Coba buka. Tuh, berpahala. Dan jadilah nama nih gua. Iya, sabar. Ya? Itu deh. Kau nyium tangan laki sama seperti mencium ajar aswad. Buka dalam fadilah amal. Sudah kau berangkat umroh? Haji belum? Sudah nyium ajar aswad? Kasih tangan kau. Yuk, kita cium. Sama seperti mencium ajar aswad, Bu ya. Balik ke rumah nih, apalagi tangan laki kamu hitam, aswadnya andu. Laju-laju kalah. Jadi kalau kita ingin melihat berapa banyak pahala dalam hidup berumah tangga yang tidak kita dapatkan dalam hidup berumah tangga. Kecuali kita berumah tangga, yang bujang-bujang yang belum menikah, apalagi yang kau cari. Ya, ketika kita ingin melihat bagaimana ketentraman, ketenangan, ketika Nabi merasa sendah, gulau, gerana, ketika beliau mendapatkan wahyu pertama, yang dia datangkan bukan pamannya, yang dia datangkan bukan kakeknya, yang dia datangkan istrinya Khadijah. Nah, maka itu kalau seandainya kita berpasangan dalam hidup, keluh kesah dan gundah gulana gitu, kita sandarkan kepada istri kita tercinta. Bahkan dalam riwayat kata Khadijah, kalau seandainya suamiku Rasulullah ingin berdakwah ke suatu kampung, di kampung itu dia berjumpa dengan parit dan siring yang besar, maka aku istrinya Khadijah akan menjadikan badanku sebagai lamban dan jembatan agar Nabi dapat meneruskan perjalanan dakwahnya. Jangankan kita, ini Nabi berduit, berharta Khadijah itu habis hartanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Bahkan dia siap menjadikan badannya sebagai jembatan. Nah, maka adinda tutut dukung apa yang menjadi karir suami. Suami ini nerepel. Dia pagi-pagi pulang malam, peras keringat banting tulang, kaki jadi pala jadi kaki. Ku tahu ni ada orang nerepel tu, mata pede, kaki pegal. Kapan kita balik tidak memberikan support, dukungan, maka berat. Maka kalau suami pergi, dalam riwayat disebutkan, buatlah ketika dia memandang wajah kita, tabassama min wajhi zauji, senyum suami nyengok kita. Itu dia. Ketika dia balik, dia nyengok kau senyum. Ngapa? Lemak nyengoknya. Tidak, beringkas. Apalagi pengantin baru ni, dia jangan burasnya, badan tu disemprot minyak wangi, jangan bau bawang. Jadi ketika kita nyengok senyum, ketika Agil balik nyengok kau senyum, masuk ke dalam ketemu kau di depan dapur senyum, muka kulkas nyengok kau senyum, kau banyak dapat pahala. Cuman periksa agak penyakitan lagi tu. Tapi ingat, senyumnya suami ketika dia melihat ketenangan dari wajah istri berpahala untuk sang istri. Nah, maka itu adinda, kita ini yang kita cari dalam hidup pernikahan ini keberkahan. Kalau seandainya kita dapatkan berkah, ujiannya berat. Yogil, YouTube ya, ujian satu dek. Ini ku ambil contoh. Ketika kau memilih menikah, aku nikahkan engkau dengan si Fulana binti si Fulana dengan mas kawin yang tersebut. Ku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Ingat, ujian sudah nunggu 3. Ada orang itu diuji dari segi ekonomi. Ingat ya, dek berdua ya. Diuji dari segi ekonomi, susah hidup sengsara, melarat. Tapi dia tidak diuji dari segi keturunan. Baru 3 bulan tahu-tahu istri lang ngisi hamil. Kelang setahun 4 bulan dah dapat anak. Tapi dari ekonomi dia tidak lancar. Ada orang itu diuji dari segi anak. Anaknya susah, tapi rezekinya lancar. Ada dua-duanya, anak susah, rezeki kurang lancar. Ada yang diuji dari kedua sisi itu. Dia tidak diuji, anaknya mudah, rezekinya lancar.
Nah, posisi yang semacam ini kau akan lihat nanti setelah biduk pernikahan ini berjalan. Sekuat apa kita menghadapi bahtera rumah tangga ini. Hunna libasulakum wa antum libasulaunna. Laki pakaian bini, bini pakaian suami. Jangan saling membuka aib antara suami dan istri. Ingat Bu ya, kehormatan seorang suami, bagaimana perempuan menjaga kemuliaan istrinya di rumah. Keberbetino itu, kalau dia sukses seorang laki-laki, pasti ada jasa perempuan di belakang dia. Pak Kades yatim, Pak Kades yang dari karya mulia ini, ada istri yang mendampingi di belakang, maka dia sukses meranjak karir mereka berdua. Ustadz Agus Salim, ada istri yang mendongkrak, maka perempuan itu memang perlu. Nabi Adam lagi, Nabi Adam Pak, Nabi Adam lah tinggal di surga. Segala nikmat surga ada. Hawa belum diciptakan, maka Adam minta, ya Allah, tolong jadikan pasangan dalam hidupku. Nabi Adam lagi nyari pasangan lah di surga. Apalagi di Bangun Sari, mendak kawin-kawin nah kamu. Nabi Adam lah di surga be, masih perlu perempuan. Nah maka 1453 tahun yang lalu Quran merekam perempuan hebat. Khadijah pendamping setia hidup Nabi Muhammad. Setelah Khadijah meninggal, muncul Aisyah, istri Nabi, aktor konselor Islam, hafal 4397 hadis. Di abad milenial peradaban perjuangan muncul tokoh-tokoh perempuan. R.A. Kartini, apa kata R.A. Kartini, pahlawan nasional gitu. Habis gelap terbitlah terang. Muncul tokoh reformasi perempuan. Dari Aceh muncul seorang dari keturunan Raja Malakus Saleh, Cut Nyakdin. Muncul dari Kalimantan, Cut Mutia. 2012 lah muncul Cutari, kacau gitu. Kalau Cut Nyakdin, Cut Mutia masih mending. Nah Pantak Cutari ini rusak betino. Namaku itu perempuan mesti dijago. Ini nah mi'raj nah. Sekarang lagi mi'raj. Tadi malam saya ceramah mi'raj. Kemarin pagi di Morobelian ceramah Isra Mi'raj. Istri itu tanggung jawab kita, Gil. Jadi kalau kau punya bini, bini itu ada rasa kecemburuan kita dengan istri, itu harus kau pegang. Datang orang dengan Nabi, sahabat, ya Rasulullah, istri saya itu kalau diajak salaman dengan lanang, tidak pernah nolak. Kadang-kadang lama pula salaman. Aku cemburu ya Rasulullah. Macam mana ya Rasul? Kata Nabi, ceraikan. Ceraikan dia. Aku sayang, jangan aku nak galak nyerah ke dia. Kalau kau sayang dengan dia, maka didik dia baik-baik. Ibu-ibu yang pengajian, saya salut. Pengajian Aisyah, Muslimat, Fatayat, ya tak? DKMT kalau di Linggau. Apalagi habis Jumat, pengajian ibu-ibu. Pengajiannya hebat. Yang galak kurang hebat tuh senam bagi Jumat. Jangan aku nak ngatoi kamu nih. Senam, bukan senamnya. Senamnya bagus. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Boleh senam. Yang jadi masalah pakaian senam tuh. Baju ketat, celana ketat, pakai jilbab ketat, senam depan kantor camat. Banyak kamu senam, mbak-mbak masuk siring kok kamu senam itu. Kenapa? Karena kita tidak lagi menjaga. Maka aku bilang tadi ketika Nabi sampai mi'raj di atas, nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asdibatil bukhtil ma'ilat. Perempuan yang berpakaian seperti orang telanjang, dia senang dengan memakai pakaian seperti itu. Kepalanya dipuntal-puntal macam punuk unta. Apa kata Nabi? Wala arahu, jangan masuk ke dalam surga. Mencium bau surga pun dia tak dapat. Maka kita berat. Menikah ini bukan cuma mendidik diri, tapi bertanggung jawab mendidik istri, mendidik anak. Nanti ketika kau punya anak, bukan cuma bini yang tanggung jawab kau didik, anak mesti kau didik. Ya, anak nak dididik, bini nak dididik. Bini ini titipan, anak titipan. Likulukum ra'in, walikulukum masulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, dan pemimpin diminta pertanggungan jawab. Kita ini pemimpin rumah tangga, diminta pertanggungjawaban bini kita, anak kita itu diminta kalau pertanggungjawaban. Kamu dititip anak 4, Allah titip dengan kita anak 4. Ini mesti dijaga. Sama macam kami nah, aku datang pakai mobil ke sini nitip dengan tukang parkir. Pas mobil nak aku ambil, kaca spion patah, knalpot tetak 2, pelak pecah, ban kempet. Maka aku akan marah dengan tukang parkir. Aku titip mobil, kenapa kau tak jago? Padahal kami titip. Allah titipkan anak 4 dengan kita. Yang siko narkoba, yang 2 bajudi, yang ketiga kanji galak nitip jano di belakang rumah.
Yang keempat, rusak. Ketika saat ingin diambil, tak ada lagi pertanggungjawaban kita. Namaku ini hari ini Eri Setiawan juga mengkhitankan anak. Artinya sekarang ini sudah menikah, yang ini akan tetap melanjutkan dalam dunia pendidikan. Maka didik anak ini, didik istri kita, jangan sampai kita akan lalai dalam bentuk pertanggungjawaban sebagai suami. Ya Adinda ya. Ya, maka itu terakhir ku sampaikan, Adinda Akil dan Adinda Tutut, menikah ini bukan sesuatu yang manis di awal, kemudian berakhir sedih di ujung cerita. Yang datang, kau hitung dari depan sampai ke belakang, itu kalau gitu hitung mana 500 ada tamu. 500 itu berdoa galau untuk kamu berdua. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jam'a bainakum fil khair. Kami minta doa ini dijawab 30 tahun ke depan. Dapat kabar di telinga kami, mano Akil dengan Tutut lah pindah ke Teran Mandala situ, lah beranak pinak 19 anaknya, nah itu kena. Tapi alangkah sedih hati Pak Kades yang ngantar, Pak Kades yang nerima, Ustadz Agus yang hadir, Ustadz Badrun Komari yang jingok. Ketika 30 tahun ke depan dapat kabar di telinga kami, mano Agil repel lah merantau ke Sungai Gelabu situ. Mano bininya kemarin Tutut lah kena cepak ke Marakulapu. Akhirnya kau bukan mengecewakan ayah dan ibumu, kau mengecewakan hampir ratusan tamu undangan yang datang. Ya, adik ya, ini pelakon bagus nih, tidak lama. Kamu jadi raja dan ratu cuma sehari. Hari ini kau belagak roman Pangeran Cakrabuana. Kalau cek ini percis kau tuh Prabu Aling Dharma. Ini Nyai Subang Larang. Ya, di sebelah itu Nyai Riro Kidul. Ya. Cantik-cantik kalau. Ini cuma sehari. Tidak lama deh. Tidak lama tenda dilepas orang. Organ tuh Anugerah Putra balik. Tak mungkin kau nak seminggu nyewa itu. Habis mobil bak kau jual. Ini balik. Kursi-kursi balik. Semua balik. Pelaminan hebat nih balik. Nah, yang balon-balon ini termasuk kursi ini diangkat orang. Tidak mungkin kau nak seminggu duduk sini. Katuang gilo kau. Oh jengok. Berdua seminggu. Jadi ini akan semua kepulang. Apa yang tak pulang? Memilih tanggung jawab hidup dalam berumah tangga. Kau jemput dia di usia dia sudah kuliah. Berapa umur sekarang tuh? 27, 22 tahun. 22 tahun kau menikah dengan dia. Umurnya 22. Sejak dia kecil sampai umur 22, ini nah yang urus 12 laki bini. Maka dia serahkan dengan kau, artinya dia yakin kau adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Tak pernah waktu kau melamar ke bapak ini, ada tak bapaknya nanya, mana duit SPP, duit semester, duit ini, ada tak? Tidak kata. Maka dia serahkan dengan engkau, karena dia percaya engkau adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Adinda ya? Baso menikah ini kata wong kami dusun Pak Kades Karya 2 Karya Mulia. Kita nikah kawin ini bukan cak beli mangga. Tahu ibu mangga? Maca. Beli di pasar Megang Sakti situ. Pecit kanan, pecit kiri, cium kanan, cium kiri. Beli tak jadi. Kawin tak pacak main pecit-pecitan, kapan terpecit lajulah itu. Jangan main-main kau. Maka anggap pernikahan ini sakral yang tidak akan terulang untuk kesekian kali kecuali maut yang memisahkan kita. Kalau maut lah memisahkan dapat cak ngatonyo. Ya tak? Tahu-tahu misalnya kan yang betinonya mati duluan, yang lanangnya boleh tak kawin lagi? Boleh. Yang belanangnya mati duluan, yang betinonya belaki lagi? Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Ya tak? Banyak yang melaki lagi segala macam banyak. Karena kalau nak salah kematian, jodoh terpisah oleh kematian. BCL, Bunga Citra Lestari. BCL, tahu ibu BCL? Artis. Belaki dengan Asrof sampai ajal memisahkan mereka. Sebelum dia kawin dengan Asrof, BCL itu tak sempat dijodohkan dengan aku tak galak waktu itu. Dia tak berjilbab. Maka aku lebih memilih tetangga Pak Kades lah. Nah itulah yang bisa aku sampaikan. Silap dan tidak mohon dimaaf. Adinda berdua cukup pas jam 12.00. Saya naik ceramah tadi jam setengah 12, 30 menit. Kalau kamu ngomong tak terasa, kamu tak terasa, aku terasa. Nah keringat kejujuran. Ya, itulah yang bisa aku sampaikan. Silap dan tidak mohon dimaaf. Apa yang lebih tolong dikurang, apa yang kurang tolong ditambah. Mulut aku lebih dekat dengan telinga. Apa yang metu dari mulut niku ceramah ke diriku dewek, bukan ceramah ke bapak ibu. Tapi kalau ada manfaat silakan diambil. Tanpa niat sedai muda, apalagi dari Sumatera. Kita semua harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak tercebur telaga. Aku Aidil Musa pamit undur diri di hadapan anda. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode-episode selanjutnya. Bapak Kades Karya Mulia, Pak Ustadz Badrun Komari, saya minta waktu 1 menit. Termasuk juga saya mempromosikan apa yang sedang dipegang oleh Ustadz Agus. Di sini pesantren ada Al-Azhar 2, Pak. Megang sakti mungkin ada pondok. Di sini ada pesantren Al-Azhar 2. Tahun ini mungkin sudah membuka tahun ajaran baru. Jadi kalau ibarat kata nak nyekolah ke anak,
tingkat SMP di Purwodadi ini sudah ada. Dulu saya termasuk orang yang ikut merintis daripada pesantren Al-Azhar 2 sebelum saya berangkat kuliah ke Mesir. Kemudian sekarang Ustadz Agus selaku pimpinan menaungi lembaga Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian pada tahun 2019 saya juga membuka pesantren Pak Kades di Siringagung. Di Siringagung bernama Pesantren Misro Arafah. Dua lembaga yang di bawah naungan Misro Arafah, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Ada 14 pondok yang terdaftar di Kemenkumham secara legalitas nasional di Lubuk Linggau. Yang paling muda yaitulah Pesantren Misro Arafah yang baru tahun ketiga berdiri dengan kapasitas jumlah santri hampir 260 orang, galo-galonya Sanawiyah dan Aliyah. Dan tahun ini insya Allah mengeluarkan alumni. Apa maksud Ustadz? Saya minta bagi Bapak Ibu, saya kalau ceramah ada masanya Pak. Sekarang umur 28 tahun. Kalau umur 40 lagi, kalau udah kuat lagi nak ceramah, ini bela mulai kepos-kepos nih. Ini full Isra Mi'raj ini nyawa lah tak kuat lagi. Jadi saya buka lembaga pendidikan untuk mempertanggungjawabkan. Kalau pun sandai bicara dengan ceramah, mana lembaga yang bisa kau bangun? Maka saya buka pesantren untuk mendidik mereka sebagai generasi penerus. Karena Ustadz Agus di usia tua nanti akan ada pengganti. Saya sekarang muda sebagai murid daripada Ustadz Agus Salim terus memperjuangkan jalan nilai-nilai agama ini. Maksud aku, kalau kamu nak nyekolahkan anak di Linggau itu ada pesantren 14 iko. Di antaranya Misro Arafah. Tidak kupaksa masuk ke tempat aku. Banyak yang penting anak masuk pesantren. Tapi kalau pacak masuk tempat aku. Ngerti kan kamu kena aku nih kan? Yo, jangan susah kalau diajak ngomong Nah, ya pokoknya daftarkan anak kamu. Pokoknya kapan masuk gratis. Setelah depan kantor nah baru bayar. Itulah yang bisa aku sampaikan. Saya ingin ada lagi generasi Bangun Sari ini, alumni SMP Ustadz Agus biasanya masih ada yang masuk ke Misro Arafah, ada yang ke Al-Azhar 1 di tempat kiai kami Dr. Kiai Haji Ahmad Mansur. Dan maka semua ini kita harapkan agar anak-anak kita terjaga mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar dengan memasuk mereka ke lembaga pesantren. Saya sampaikan ini Pak Kades, baru 6 bulan kan jadi Kades, minta tolong sampaikan di situ. Wah, kalau nak dekat ada Al-Azhar 2, tempat Ustadz Agus. Nah agak jauh dikit di kota, tempat Ustadz Aidil. Jangan kemana-mana, situlah. Ya insya Allah semua ini memberkahi dan saling memberkahi. Terima kasih. Astagfirullahaladzim wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.